Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Munawar dari program studi manajemen kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Inflasi Terhadap Saham di Indonesia. Yang pertama ada pendahuluan. Saat ini perkembangan investasi di suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Semakin baik tingkat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut, semakin baik pula tingkat kesejahteraan hidup masyarakatnya. Masyarakat hidup sejahtera biasanya ditandai dengan kenaikan tingkat pendapatannya. Saat masyarakat memiliki tingkat pendapatan yang tinggi, maka masyarakat akan cenderung mempunyai dana yang lebih. Semakin tinggi inflasi yang terjadi pada suatu negara, maka menunjukkan bahwa keadaan ekonomi yang semakin memburuk. Selanjutnya kajian pustaka. Yang pertama saham. Saham itu adalah surat berharga yang mencatat kepemilikan kita pada suatu perusahaan. Satuannya adalah slot, dan satu lembar slot sama dengan 100 lembar saham. Dan pastinya bentuknya sudah bukan lagi selembar kertas, melainkan sudah dicatat secara digital. Saham diterbitkan pada saat suatu perusahaan ingin mengumpulkan modal dari masyarakat. Penerbitan pertama pada suatu saham disebut IPO atau Initial Public Offering. Pada IPO, suatu perusahaan menerbitkan sejumlah lembar saham dan masyarakat bisa membeli. Uang yang sudah terkumpul akan dipakai oleh perusahaan untuk kegiatan usahanya agar lebih jelas. Contoh, pada saham perusahaan A, pada tahun 2020 melakukan IPO. Tujuannya adalah karena ingin melunasi hutang sebesar 250 miliar. Jadi pada saat itu perusahaan A menerbitkan 885 juta lembar saham publik, dan itu merupakan 15% dari total saham. Saat itu ketika IPO sahamnya dijual pada harga Rp330 per lembar, saham berarti perusahaan A mendapatkan modal dari masyarakat sebesar 885 juta lembar saham dikali Rp330 per lembar menjadi sekitar 292 juta miliar rupiah. Pada saat IPO, uang bergerak dari masyarakat ke perusahaan A. Jadi masyarakat yang memegang saham tersebut bisa dibilang memiliki sebagian kecil perusahaan A. Dan selanjutnya saham ini bisa diperjualbelikan oleh masyarakat di pasar modal. Transaksi yang terjadi berikutnya, uangnya sudah bukan masuk ke perusahaan A, tapi akan masuk ke siapapun yang melakukan transaksi jual beli saham tersebut. Saat dilakukan jual beli antara masyarakat, harga saham A ini bahkan sampai naik di atas Rp1.000 per lembar. Yang kedua, inflasi. Inflasi adalah keadaan di mana permintaan atas produk melebihi kapasitas penawaran produk tersebut, sehingga harga-harga mengalami kenaikan dan dapat menyebabkan peningkatan biaya serta penurunan laba perusahaan. Penurunan laba perusahaan akan membuat harga saham perusahaan juga menurun. Saat banyak harga saham perusahaan yang mengalami penurunan, maka dapat menyebabkan IHSG melemah. Dengan demikian, inflasi merupakan sinyal negatif bagi para investor. Inflasi mengalami peningkatan seiring dengan penurunannya IHSG. Hal ini disebabkan karena kenaikan harga BBM yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang dan jasa. Lalu metode penelitian. Metode penelitian ini adalah literatur review atau tinjauan pustaka. Penelitian keputusan atau kajian literatur merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik, serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologi untuk topik tertentu. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni mengurai secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Jika inflasi mengalami kenaikan, menunjukkan cukup tingginya resiko untuk melakukan investasi, dikarenakan akan mengurangi tingkat pengembalian atau take off return dari para investor. Saat ini, tingkat inflasi tinggi mengakibatkan kenaikan harga bahan baku yang disebabkan oleh adanya permintaan berlebih sehingga terpicunya perubahan pada tingkat harga.
perubahan harga barang maupun bahan baku yang semakin tinggi dikarenakan banyaknya permintaan yang terjadi pada saat itu. Oleh karena itu, turunnya tingkat pendapatan perusahaan karena harga bahan baku mengalami kenaikan, di mana hal tersebut membuat kinerja keuangan perusahaan menjadi buruk, yang berdampak pada harga saham perusahaan tersebut akan terus menurun. Apabila peningkatan biaya lebih tinggi daripada pendapatan perusahaan, maka profitabilitas dari perusahaan tersebut mengalami penurunan. Penurunan laba perusahaan akan menyebabkan investor tidak tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan. Hal ini akan mengakibatkan penurunan harga saham dan berdampak pada penurunan harga saham. Melihat kondisi seperti ini, berarti tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap harga saham. Hal yang wajib dipertimbangkan oleh investor adalah risiko investasi yang akan terjadi di kemudian hari. Dampak inflasi dapat menimbulkan akibat buruk kepada individu, masyarakat, dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan yang menyatakan bahwa inflasi merupakan tingkat harga yang terjadi terus-menerus mempengaruhi individu, perusahaan, dan pemerintah. Peningkatan inflasi merupakan sinyal negatif berupa investor di pasar modal karena inflasi dapat meningkatkan biaya perusahaan. Jika peningkatan biaya produksi lebih tinggi daripada laba yang dinikmati oleh perusahaan, maka profitabilitas perusahaan akan menurun. Yang terakhir, kesimpulan. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap indeks harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi makroekonomi itu di suatu negara yang ditunjukkan oleh variabel inflasi, nilai tukar USD, dan tingkat suku bunga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Hal ini juga dapat mempengaruhi keputusan para investor dalam berinvestasi. Keputusan investor dalam menjual, menahan, atau membeli sahamnya inilah yang akan mempengaruhi perubahan harga saham, sehingga IHSG pun dapat terpengaruh. Setiap variabel independen memiliki pengaruh terhadap IHSG. Secara parsial, inflasi berpengaruh signifikan dan terhadap indeks harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa apabila tingkat inflasi semakin naik, maka IHSG akan semakin turun. Hal ini dikarenakan dengan tingginya tingkat inflasi, maka keuntungan perusahaan akan berkurang sehingga para investor tidak mau kembali berinvestasi pada perusahaan tersebut. Hal ini menyebabkan harga saham menurun dan harga IHSG juga akan terus menurun. Para calon investor hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan pergerakan inflasi, nilai tukar IDR dan USD, dan tingkat suku bunga dalam berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Melalui analisis teknikal, investor dapat memprediksi pergerakan IHSG dan menunjukkan strategi investasi yang diharapkan dapat mengambil keputusan dengan tepat, sehingga mampu untuk mengurangi resiko kerugian yang akan dialami oleh calon investor dan investor dalam aktivitas perdagangan saham. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.